Ya, kami dari kelompok 3, adapun topik yang kami bahas adalah analisis faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menjalankan visi misi perusahaan. Perkenalkan, nama kelompok kami ada saya Riko Alexander Manalu, Rizky Epe Ginting, Endang Agustina Silaban, Franky Febrianti. Yang pertama, setiap organisasi maupun perusahaan memiliki tujuan yang dicapai baik untuk jangka waktu yang pendek maupun untuk jangka waktu yang panjang. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Berikut adalah cara merumus visi dan misi yang baik, efektif bagi perusahaan. Yang pertama, visi dan misi harus menjadi penyemangat dalam memperjuangkan tujuan rencana dan cita-cita mulia yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, visi dan misi harus bersifat persuasif sehingga mampu mengajak para karyawan untuk ikut aktif dalam menyampaikan harapan, aspirasi, dan tujuan pribadi yang mendukung bagi yang berkepentingan di perusahaan. Yang ketiga, visi dan misi haruslah unik agar dapat menjadi daya tarik dan menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mengenal dalam memahami jati diri yang dimiliki dan apa saja kontribusi yang mampu dilakukan sebagai modal aktif bagi perusahaan. Yang keempat, visi dan misi sebaiknya menggambarkan sebuah perusahaan idaman yang menjadi incaran para pencari kerja dan memikat hati siapapun yang berkepentingan untuk bergabung dalam perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi visi dan misi tujuan perusahaan. Tujuan, visi dan misi yang jelas akan membantu tim dalam bekerja, namun hal tersebut belum cukup jika visi misi dan tujuan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggota. B. Tantangan, manusia dikaruniai mekanisme pertahanan diri yang disebut fight atau flight syndrome. Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau fight, atau menghindar flight. Dalam banyak kasus tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk mencapai kesuksesan. Dengan kata lain, tantangan tersebut justru merupakan motivator. Yang C. Keakraban, tim yang sukses biasanya ditandai dengan sikap akrab satu sama lain, setia kawan, dan merasa senasib sepanggung. Para anggota tim saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar tercipta keterbukaan dan komunikasi langsung serta dukungan antara sesama anggota tim. Selanjutnya, yang D. Tanggung jawab. Secara umum, setiap orang yang akan terstimulasi ketika diberi satu tanggung jawab akan mengimplikasikan adanya suatu otoritas untuk membuat perusahaan atau mengambil suatu keputusan. Tim yang diberi tanggung jawab otoritas yang profesional cenderung akan memiliki motivasi kinerja yang tinggi. Yang E. Kesempatan untuk maju. Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat mengembangkan diri, mempelajari konsep dan keterampilan baru, serta melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jika dalam sebuah tim setiap anggota merasa bahwa tim tersebut dapat memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal tersebut di atas, maka akan tercipta motivasi dan komitmen yang tinggi. Hal ini penting mengingatkan bahwa perkembangan pribadi memberikan nilai tambah bagi individu dan mengikat harga diri. Selanjutnya, presentasi dari kepemimpinan dilanjutkan oleh Rizky.
Teori keagenan. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik atau prinsipal dengan manajer atau agen di suatu perusahaan, dapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Fakta ini dan kesadaran bahwa agen itu mahal menetapkan landasan bagi sekelompok gagasan rumit, namun yang bermanfaat yang belum bang di oke, bang. Saya ulangi, namun yang bermanfaat yang dikenal sebagai teori keagenan. Agensi teori. Teori keagenan. Penetapan beberapa gagasan pengendali organisasional yang didasarkan pada keyakinan bahwa belum bang. Masih di teori keagenan bang. Saya ulangi, teori keagenan. Penetapan beberapa gagasan pengendali organisasional yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemisahan pemilik perusahaan dari manajemen menciptakan harapan pemilik yang diabaikan. Lanjut bang. Kesimpulan, misi dan visi perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan misi perusahaan? 1. Sebuah tujuan khusus disusun sebagai bagian perusahaan dan elemen lainnya yang sejenisnya. Mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam produk, pasar, dan teknologi yang digunakan. Tidak ada pihak luar yang mensyaratkan bahwa misi perusahaan harus dinyatakan, dan proses mengidentifikasikan misi perusahaan merupakan proses yang melelahkan dan menghabiskan waktu yang lama. 3. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan, bukan mengenai target yang diukur, melainkan mengenai sikap, pandangan, dan orientasi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan visi. Visi adalah tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut dibuat dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tersebut pada masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya mendapat penambahan nilai untuk UAS. Buat teman-teman, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bu, Ya, maaf sebelumnya buat kelompok kami, kan kami ada 4 orang nih Bu. 2-nya lagi kerja, makanya untuk presentasi hari ini dari kelompok kita cuma 2 orang. Itu nggak apa-apa kan Bu? ya nggak masalah. Tapi nanti yang nggak dua lagi nggak presentasi nilainya dikurang mau. Ya Bu, makasih infonya Bu. Silakan, ini sangat bagus. Gimana ya ini teman-teman? Ada pertanyaan? Yuk bertanya. Recording stopped. Gimana Bu? Seperti tidak ada pertanyaan untuk kelompok kami, materinya tidak ada pertanyaan buat teman-teman yang lain. Udah, mungkin berarti materi yang diberikan udah buat mahasiswa adik-adik atau temannya itu paham ya, saya anggap. Oke, lanjut ke kelompok 4.